Rekonstruksi carok yang terjadi di Desa Bumianyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan pada bulan Januari 2024 lalu ini digelar dengan menghadirkan langsung kedua pelaku, yakni Hasan Busri dan Muhammad Wardi yang merupakan kakak beradik. Sementara para korban dan saksi saat kejadian diperankan oleh anggota Satreskrim Polres Bangkalan. Adegan diawali saat Hasan Busri duduk di atas motornya di pinggir jalan karena sedang menunggu temannya untuk berangkat ke acara tahlilan bersama. Tak berapa lama lewatlah motor dua orang korban, Mat Tanjar dan Mat Terdam yang berboncengan. Karena sorot lampu korban mengenai matanya, Hasan pun menegur dengan cara berbasa basi menyapa kedua korban. Merasa tak terima ditegur, kedua korban menghentikan motornya. Mat Tanjar lalu turun dari motor dan terjadilah cekcok antara Mat Tanjar dan Hasan. Mat Tanjar lalu mencengkram baju Hasan dan melayangkan tempelengan yang mengenai wajah Hasan. Pada upaya tempelengan kedua, Hasan menangkisnya. Melihat kejadian memanas, korban lain yakni Mat Terdam lalu ikut turun dari atas motornya sambil mengacungkan celurit ke wajah Hasan yang juga berhasil ditangkis Hasan. Geram karena Hasan berusaha melawan, Mat Tanjar lalu berseru ke Hasan dan menantangnya agar ia pulang dulu dan mengambil senjata tajam miliknya. Hasan pun pulang naik motor. Di perjalanan pulang ini, ia berpapasan dengan adiknya, Muhammad Wardi, yang akhirnya ikut serta karena ingin membela kakaknya tersebut. Kedua kakak beradik ini pulang ke rumah, lalu masing-masing mengambil celurit. Pada adegan ini, kedua pelaku sempat bertemu dengan ibu mereka yang melarang kedua anaknya tersebut untuk pergi bercarok. Namun Hasan dan Wardi bersikukuh tetap berangkat. Keduanya pun pamit dan mencium tangan ibunya, yang pada adegan ini sang ibu diperankan oleh salah seorang anggota Polwan dari Polres Bangkalan. Saat keduanya tiba di lokasi dengan naik motor, ada sekitar 10 orang yang sudah bersiap dengan senjata tajam di tangan mereka masing-masing. Namun, dari 10 tersebut hanya 5 orang yang turun ke arena. Tak gentar, Hasan langsung masuk ke arena dan menyerang Mat Tanjar dengan celuritnya. Serangan Hasan langsung mengenai lengan kiri dan bagian leher Mat Tanjar. Karena merasa terdesak, Mat Tanjar berusaha lari menghindar. Namun saat itulah Hasan menyabetkan lagi celuritnya ke bagian punggung, disusul sabetan pada bagian perut yang menyebabkan Mat Tanjar tumbang tak berdiri lagi. Pada waktu bersamaan saat melayani Mat Tanjar, Hasan diserang 2 orang lainnya dari arah belakang dan samping, yakni oleh Mat Terdam dengan celurit dan Hafid yang memegang pisau. Namun Hasan berhasil mengelak. Serangan keduanya hanya mengenai jaket yang dikenakan Hasan hingga menyebabkan jaket tersebut robek di sisi samping. Ia bahkan berhasil menyerang balik, yang menyebabkan Mat Terdam ikut tewas, termasuk pergelangan tangannya nyaris putus. Sementara Muhammad Wardi lalu bergerak menyerang bagian punggung Hafid. Saat Hafid hendak berbalik menyerang dengan tusukan pisaunya, ia kembali kena sabetan celurit Wardi pada bagian leher dan dada. Hafid pun tumbang. Usai menghabisi Hafid, Wardi lalu meladeni 2 orang tersisa, yakni Najehri dan Mr. X. Setelah sempat beradu celurit, Najehri pun akhirnya tumbang usai kena sabetan Wardi pada bagian lehernya. Lalu tersisa Mr. X yang masih hidup. Ia kemudian disuruh pulang oleh Hasan agar tidak ikut jadi korban. Meski masih sempat hendak melawan, Mr. X yang masih belum jelas identitasnya ini lalu memilih pulang setelah melihat teman-temannya yang lain sudah tumbang. Rekonstruksi ini digelar untuk mengetahui kejadian sebenarnya yang diperagakan melalui 38 adegan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kedua pelaku, Hasan dan Muhammad Wardi, serta berdasarkan keterangan sejumlah saksi warga sekitar yang ikut menjadi saksi mata saat kejadian. Baik, rekonstruksi ini adalah bagian dari rekonstruksi dari mengembalikan kembali peristiwa itu. Jadi peristiwa itu diulang kembali atas permintaan dari JPU. Seperti apa sih awal kejadiannya sehingga membuat lebih terang lagi tindak pidana yang terjadi.
baik itu mungkin ada pelaku selain dari dua pelaku yang kita amankan, atau mungkin ada barang bukti yang lain, atau mungkin ada korban-korban saksi-saksi yang lain. Itu sebenarnya untuk lebih menerangkan kembali, memperjelas, menjadi terang benderang peristiwa itu. Dan tadi ada berapa adegan ya? 38 adegan. Yang untuk yang dihadirkan di sini di TKP siapa aja? Yang dihadirkan di sini dari tersangka sendiri, jadi tidak ada peran pengganti, jadi murni dari tersangka sendiri. Kemudian didampingi pengacaranya juga dari kepolisian dan dari kejaksaan juga. Dan untuk lokasi memang kita ganti lokasi mengingat keamanan ya, dari sisi keamanan. Ada fakta baru mungkin dan setelah dilakukan rekonstruksi. Tadi dari kejaksaan maupun dari penyidik juga tidak ada bantahan dan sudah sesuai dengan apa yang memang terjadi peristiwa itu, sesuai. Pak Kasih Pidum nggak ditanyain? Iya, boleh.